Gimana sih penyusunan rapor ya? Penyusunan rapor ini sebenarnya teman-teman eh, disajikan dengan informatif dalam penyampaian perkembangan murid, baik kepada pihak sekolah, kepada orang tua ataupun ke sekolah ke kelas berikutnya barangkali, kemudian juga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalkan dari SMP ke SMA gitu ya, bisa menjadi gambaran karakter anak seperti itu ya. Juga tidak merepotkan guru. Ini yang paling harus kita imani. Karena ini berkaitan dengan kita. Sampai hari ini kita percaya, Bu Erlina P5 ini merepotkan. Percaya teman-teman, itu karena kita belum paham gitu ya. Ya iya dong Bu Erlina, ya seperti itu. Sama seperti ketika saya ingin pergi ke Jakarta, ketika saya belum tahu mau naik apa ke sana, gimana pesan tiket, kayaknya pusing banget ya. Maka memang wajar saya harus mencari tahu. Karena saya harus ke Jakarta, seperti itu. Nah ketika saya udah paham gimana ke Jakartanya, ya kan tinggal lakoni aja tuh. Jalani aja, ambil tiket, udah traveling sendiri juga boleh kalau sudah tahu. Kenapa teman-teman? Penting bagi guru untuk mempersamai proses belajar murid. Kenapa teman-teman? Kita eksekutor dari pemerintah yang langsung menyentuh murid seperti itu ya. Jadi kita hari ini mengimani kita akan menjadi guru belajar yang mau tekun belajar untuk apa? Untuk murid kita. Tetapi kabar baiknya, kita mari percaya bahwa ini tidak merepotkan guru dalam pengerjaan. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Kodrat yang dibawa dari kurikulum Merdeka adalah menyenangkan dan bermakna. Dan untuk guru juga, semoga kita sama-sama mengimani bahwa kita akan belajar, ini akan bermakna dan menyenangkan. Sehingga teman-teman, seperti malam ini kita juga dalam mencari gimana sih P5, kita bisa melakoninya dengan bahagia dan rasa senang gitu ya. Nah, gimana menyusun rapor gitu ya? Prinsipnya itu teman-teman ada holistik, menunjukkan keterpaduan performa murid gitu ya, menunjukkan ada beberapa disiplin ilmu terintegrasi, tetapi fokusnya pada kompetensi dan karakter. Jadi nggak dipisah-pisah tuh. Kita sebagai fasilitator melupakan mata pelajarannya kita apa, kita nggak bawa gitu ya. Kemudian bukan beban, ya. Aspirasinya penulisan rapor akan lebih sederhana. Terlebih bila dibantu teknologi report generator semalam udah kita bahas ya. Kompetensi utuh, bagaimana kita memadukan pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai satu komponen ya. Jadi deskripsi di dalam rapor didapatkan secara utuh tanpa membedakan aspek-aspek gitu ya. Mana itu sikap, pengetahuan, keterampilan, gabung gitu ya. Nah teman-teman ini holistik banget, utuh gitu ya. Dan sederhana gitu. Nah dalam nanti kita memberikan nilai rapor teman-teman, di rapor P5 ternyata kita nggak memberikan angka 1 sampai 100 atau katakanlah ada jenjang-jenjang dari sekian ke sekian ini, dari sekian ke sekian ini, nanti sekian nilainya. Bukan teman-teman. Penilaian individual yang kita berikan di murid itu berisi capaian sub-elemen profil pelajar Pancasilanya mereka berdasarkan 4 kriteria. Ada 4 nanti yang akan kita checklist di raport itu, gitu ya. Apakah nanti anak mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Ada juga beberapa rapor yang saya lihat, nanti kita akan lihat, belum berkembang. Ada mereka buat di sana, belum berkembang. Nah, itu nanti berdasarkan kesepakatannya sekolah atau bahkan dengan dinas pendidikan, yang mana rapor yang dipakai. Seperti itu ya. Nah, lihat teman-teman, di bagian akhir di dalam rapor nanti terdapat deskripsi 1 paragraf singkat mengenai pencapaian peserta didik yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapat perhatian. Nanti akan dimulai dari yang paling berkembang, diikuti nanti yang kurang sampai ke yang mulai, atau bahkan ketika memang anak belum berkembang, barangkali juga akan kita taruh di sana seperti itu ya.